Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab warga Gemibem untuk sepanjang minggu ini. Dituntun untuk memahami bersama bagian Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 3, bunyi firman Tuhan demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara-saudara, demikian bacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang iman, mungkin bahasa ini juga, kata ini yang sering kita ucapkan, biasanya saudara-saudara pikiran awal kita langsung tertuju kepada Tuhan. Atau itu kemungkinan yang pertama kalau kita bicara tentang iman. Kemungkinan yang kedua, ketika kita bicara iman dan kita ada dalam penderitaan, pergumulan, kita yakin bahwa ada pertolongan Tuhan di sana. Karena itu Bapak Ibu tidak jarang ketika kita ada pergumulan, penderitaan, orang lain mau kasih kuat buat orang, jangan bilang begitu, kasih kuat untuk iman. Nah saudara-saudara, memang benar, iman adalah sesuatu yang berhubungan dengan hidup pribadi kita, pada kepercayaan kita terhadap Tuhan. Nah saudara-saudara, maka ketika kita bicara tentang Tuhan sehubungan dengan apa yang kita imani, sebenarnya saudara-saudara itu berbicara tentang hal-hal yang luas dan besar. Sebab iman bukan hanya bicara soal kita ibadah. Bicara tentang iman bukan hanya soal tata ibadah. Bukan hanya bagaimana kita memberi persembahan, bagaimana kita hadir dalam ibadah-ibadah. Tetapi bicara iman, kita bicara banyak hal, termasuk di dunia di mana kita hidup, atau apapun ciptaan lain yang berhubungan dengan kehidupan kita. Nah karena itu saudara-saudara, salah satu pokok iman yang harus diumuli, dibicarakan dan ditindaklanjuti oleh gereja adalah ketika iman kita berbicara tentang alam sekitar di mana kita hidup. Alam sekitar saudara-saudara kita yakini adalah ciptaan Tuhan yang dapat memberi banyak hal yang diperlukan oleh manusia. Tetapi juga alam dapat menjadi ancaman bagi manusia apabila alam disalahgunakan atau tidak dirawat dengan baik. Saudara-saudara, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, masyarakat Sulut termasuk kita kaget dengan berita salah satu kabupaten daerah di Kabupaten Sitaro di Tagulandang, gunung ruang mengeluarkan abu vulkanik saat terjadi erupsi. Pengungsinya sudah sebagian ada di Manado. Saudara-saudara, ketika kita ada dalam suasana seperti itu, ini penyebabnya saudara-saudara karena magma yang ada di permukaan bumi, banyak tekanan di sana, maka dia harus keluar. Penyebab tekanan itu saudara-saudara antara lain karena pemanasan global dan iklim yang sudah tidak menentu.
terjadi pergeseran lempengan bumi, kong dia keluar karena sebanyak hole di dalam. Saudara-saudara, ketika kita melihat video itu, video amatir, karena wartawan belum siap untuk bencana yang datang tiba-tiba itu, banyak orang yang menyerukan nama Tuhan. Banyak orang yang cumbu-cumbu Tuhan Yesus penama. Memang biasa bagi tukang Bapak Ibu, kalau ada aman-aman, dan Tuhan orang jaga lupa. Mar ini mulai dari anak-anak Ibu Dalia di video sampai orang tua penuh dengan Tuhan Yesus penama, ada panggil-panggil. Saudara-saudara, panggilan itu ada banyak arti. Pertama, yakin Tuhan boleh tolong karena Tuhan yang cipta. Yakin bahwa Tuhan dapat meluputkan. Tetapi juga bisa saja panggilan itu karena merasa bahwa ada kesalahan besar yang dilakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, ketika bumi ini berkembang, manusia selebih pandai, muncul berbagai teori tentang terciptanya bumi ini. Teori kuantum bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, sebelumnya bumi ini dan di atas langit ini tidak ada. Tapi karena energi panas padat yang mengembang dan meledak, maka terciptalah benda langit seperti sekarang ini. Itu salah satu teori. Tetapi saudara-saudara, dari semua teori yang muncul ada dari George Lemaitre, dia ada mengungkapkan teologi Big Bang, ledakan besar, karena kata ada pica di bumi menjadi manusia dan lain-lain alam sekitar. Teori-teori ini saudara-saudara hendak mengingatkan, menunjukkan beda hal dari orang pemahaman iman. Karena menurut teori-teori itu, bumi bersifat kekal, sudah ada sejak dulu dan akan begitu sehingga mengungkapkan tidak ada pencipta. Bedakan Bapak Ibu dari orang keyakinan. Nah, karena itu saudara-saudara, untuk memahami bumi ini, sehingga kita orang percaya dapat menempatkan diri dan mengelola bumi dengan baik, maka kita diantar dalam pembacaan kita. Saudara-saudara, pada masa awal periode pertama di abad pertama tahun 50 ke bawah Bapak Ibu, terjadi berbagai penekanan terhadap kehidupan orang Kristen. Termasuk saudara-saudara, ada hal-hal yang dilakukan oleh kaisar-kaisar di Romawi. Di Roma, karena mereka waktu itu adalah pusat kekuasaan, mereka itu adalah negara-negara yang superpower. Kalau sekarang kan isu Amerika, dulu masih orang. Mereka menganggap bahwa bumi ini dicipta oleh dewa-dewa tertentu. Jadi laut, no dewa laut yang beki, ini bagi dewa bintang dan segala rupa. Termasuk saudara-saudara, mereka menghendaki dan menetapkan bahwa semua yang masuk dalam lingkungan itu yang ada di daerah kekaisaran Roma harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tentu saudara-saudara ini bertolak belakang dengan keyakinan umat Tuhan waktu itu, karena menurut keyakinan orang yang percaya alam semesta dijadikan oleh Allah, Allah berfirman dan semuanya terjadi. Itu bertolak dari bacaan Alkitab, kitab Kejadian pasal pertama, bahwa Allah berucap segala sesuatu terjadi. Karena itu saudara-saudara, dari apa yang tidak dapat dilihat, tidak diketahui manusia, hanya oleh perkataan Tuhan, semua itu jadi dan tersedia. Sehingga saudara-saudara, ini mau menggiring umat Tuhan supaya bukan menyembah orang, bukan menyembah kekuasaan, bukan menyembah segala sesuatu yang dicipta. Karena namanya yang dicipta, sifatnya sementara. Cuma Tuhan Allah yang bersifat kekal. Sehingga yang patut dipuji, dihormati, patut ditaati dengan sungguh-sungguh, yaitu Tuhan dan segala kehendaknya. Saudara-saudara jemaat, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 31 memang mengangkat contoh-contoh dalam Alkitab
umat Tuhan yang hendak memperkuat iman orang Ibrani, orang-orang percaya yang tersebar, supaya saudara-saudara baik pemahaman dari sisi iman tentang alam, pengalaman-pengalaman hidup orang-orang yang percaya yang hidup sebelum orang-orang Ibrani, mereka akan kuat menghadapi penderitaan. Tapi juga umat Tuhan diarahkan untuk sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan karena segala pekerjaannya, supaya juga manusia boleh hidup seimbang satu dengan yang lain antar manusia, tetapi juga supaya manusia seimbang antara dirinya dan alam ciptaan. Dengan demikian saudara-saudara, iman akan semakin berkualitas jika orang percaya mampu menjaga bukan hanya hubungannya dengan Tuhan, hubungan vertikal, tapi juga hubungan horizontal, yaitu hubungan dirinya sesama dan alam ciptaan. Karena saudara-saudara dapat dikatakan sia-sia mau bilang beriman jika tidak menjaga keseimbangan di sekitar. Dari bagian ini saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat yang hidup di masa ini, kita disadarkan bahwa sama seperti pembacaan minggu lalu, ada warning, ada peringatan-peringatan bahwa bumi kita ini sedang sakit. Karena ternyata Bapak Ibu, contoh kemarin, tuh panas minta ampun di sana, panas sekali di daerah Bolaang Mondo Utara. So di situ kan dia masih masuk Bolsel tuh, masih masuk Bolongkang tuh, Maelang masih di Kabupaten Bolaang Mondo, tapi itu sudah di daerah Pantura. Panas luar biasa. Di sini tidak hujan. Begitu kata informasi karena orang datang seperti hujan. Di Amurang Bapak Ibu panas keras. Jadi memang ternyata alam ini sedang ada dalam perubahan yang besar. Saudara-saudara, dengan demikian harus kita akui bahwa ada hal-hal yang mengancam hidup kita. Waktu penciptaan hari pertama sampai hari ke-6, habis jadein segala sesuatu, Tuhan bilang baik adanya. Tuhan dan yang pertama memang bagus, tetapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, keserakahan manusia, rasa tidak bertanggung jawab dan cuek menjadi penyebab kerusakan bumi. Karena Bapak Ibu, bahan dasar ini tisu kita pakai kan? Kertas. Semua ini Bapak Ibu dari serat kayu. Sudah ada teknologi yang mulai menghindari penggunaan bahan alam. Baru sedikit. 1 ton tisu sama dengan 17 pohon. Ada pakai, ada potong. Yang mungkin hidup-hidup, yang potong pun pakai kok Bapak Ibu. Mar ini boleh cuma pakai 1 lembar, orang pakai banyak-banyak. Ini masih kosong, orang buang, pakai kertas baru. Hal-hal lain juga saudara-saudara adalah ketika tempat kita hidup ini air masih lancar jaya tuh Bapak Ibu, orang di pokok ini. Mungkin ada di antara kita yang orang pekeran kasih dia kita buka. Ada nggak Bapak? Tutup karu ya. Bentuk dari iman jangan pikir itu jauh-jauh Bapak Ibu. Realisasi dalam kehidupan beriman kita karena orang yakin Tuhan ada di bumi. Jaga dulu di sekitar kita. Di gereja Bapak Ibu pun sedikit bulan-bulan kertas, tak ambor-ambor di dalam sini. Di rumah kan tolong jaga baik-baik sih, supaya jangan firman datang jadi cerita tok caparumi dia. Itu jaga clean and clear. Di gereja Bapak Ibu sembarangan belanja buang. Artinya saudara-saudara, ketika kita ada dalam peran kita selaku gereja, maka tugas kita bukan cuma mendoakan. Tugas kita bukan cuma minta-minta Tuhan dari di Tabulan dan sana Polote gunung. Mudah-mudahan kasih yang orang di sini Tuhan aman-aman. Tidak hanya berdoa, tapi mari kita kerja
HP orang lihat, bahan dasarnya apa semua, ada ambil dari mana. Semakin kita banyak menggunakan hal-hal yang sebenarnya boleh dialihkan dengan penggunaan lain, maka semakin banyak kerusakan yang kita lakukan. Karena itu saudara-saudara, yang perlu kita waspadai adalah jangan-jangan malapetaka karena bencana alam akan tiba pada kita. Terinformasi Bapak Ibu, memang suka oleh pendeta mulia sendiri supaya nggak salah Bapak. Mau pilih waktu di sana di sumber air kita. Terinformasi sebanyak sudah potong. Alasan Bapak bohong. Dan saudara, warga gereja tidak harus merusak alam karena kepentingan diri sendiri. Berpikir akan orang lain dan masa depan. Kalau Bapak Ibu orang masih berumur panjang yang umur 40-an sekarang, kita kok semua dekat 50 yang dibawa oleh itu Pak Ibu. Kita sudah ada dalam ancaman bahwa di saat orang sepeko-peko tu badan, so ada dalam masa tua, bisa saja air tidak seperti sekarang. Kalau orangnya ada atur ulang dari sekarang. Kalau Bapak Ibu di atas segundul, memang dapat lihat di sini masih agak kan, bisa saja di dalamnya itu sudah rusak. Kemungkinan kekeringan air, banjir bandang boleh datang kemana. Jangan bilang begini Bapak Ibu kok minta-minta, bukan minta-minta. Orangnya ada teologi yang bilang kata adalah doa. Itu tadi bilang orang kalau dia bilang contohnya kalau kita mati jangan kok cuma-cuma begitu sama minta-minta mati siapa bilang Tuhan jatuh orang ini. Jadi ini dalam bentuk memperingatkan kita semua bahwa saudara-saudara jika penataannya tidak dimulai dari sekarang, kita akan semakin sulit untuk merasakan kebaikan dari alam ini. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita mencontoh tempat-tempat lain. Bapak Ibu kalau mau pergi di Bali, mau beli di supermarket manapun, tidak diberi kantong plastik. Ngana mau keluar sendiri silakan. Kalau di sini kan sabun isi plastik lain, snack isi plastik lain, minyak kelapa isi di plastik lain. Satu kali keluar dari Alfamart 3 paling tidak itu plastik. Orangnya iyo. Bapak Ibu mari kita meminimalisir itu. Kalau ibu mau boleh kita pegang di tangan, kita pegang di tangan. Kalau cuma boleh satu plastik biar makanan baku campur, orang dia tanya, kita nyetak apa sih sebagai kuat. Artinya Bapak Ibu mari kita mulai dari diri kita. Siapa tanpa lain boleh. Kontoran ini boleh memulai dari sekarang. Bapak Ibu yang saya juga peduli, waktu dia lewat dia kini serope ada kuala tuh dekat sini. Udah Tuhan kamu. Dikintal pasung-pasung semua kuala seterusnya. Bapak Ibu jika kita belum bisa bertanggung jawab untuk menggunakan dan mengelola sampah, jangan pakai banyak-banyak. Karena itu berarti kita berperan menyangkal pujian kita kepada Tuhan jika kita merusak alam sekitar. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, maka sekarang ini dalam perenungan tentang penataan kembali bumi, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena orang pokok masih boleh bakobong, masih boleh batifar. Di tifar itu orang dapat DP hasil. Kita masih punya air yang luar biasa banyak dan melimpah. Kita masih belum ada hambatan, belum ada yang melarang kita untuk bekerja di tanah yang Tuhan ciptakan ini. Mari kita bersyukur. Karena itu Bapak Ibu aneh juga kalau bilang nyak usah bikin pengucapan. Oh Tuhan, bagaimana ini? Soalnya tuh ada informasi itu, tidak usah bikin pengucapan. Kalau yang tidak bikin dia bisa sendiri. Kan? Nanti Tuhan berurusan jadi. Kata orang dah hadir ini kiranya yang ada pikiran begitu. Baiknya masih ada injang tanam, bukan injang becek orang sekarang.
Kali tak melondon sana, tak melondon, ancor-ancor kartuseng, lari habis semua, harta benda sudah tinggal, sudah upayakan bertahun-tahun. Untung orang masih Tuhan jaga. Maka mari kita memperbaiki segala sesuatu. Yang jahatnya kok Bapak Ibu begini. So pernah banyak di sini pasti ada ke Singapura kan. Adakah di antara kita? Kali sana orang takut sekali membuang puntung rokok. Banyak orang Indonesia ternyata takut sekali. Tuh bapak-bapak jaga rokok waktu itu orang rombongan, orang tahu sekali DP ketertiban mau buang di mana. Hai, peinjang jo Batam dan transit di Batam tuh, ulang lego kiri kanan. Hai, cuma takut orang ketampa. Coba kayak dulu ke orang ketampa sini. Kalau kemarin Bapak Ibu dalam perjalanan ke tempat wisata, tuh oto di muka berbaik bukan orang berjemaat, ternyata tegang lampu bukan motor. Tuh sampah buang asal-asal di luar jendela. Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak dapat dicontohi. Mungkin kalau orang begitu dulu, mari orang ubah. Penggunaan segala sesuatu kita hemat. Sekarang Bapak Ibu kok belum pernah Ibu lihat belanja di Alfamart ini pembawa tas tadi, tas kain. Belum ada yang Bapak Ibu. Mungkin kita masih gengsi karena tidak ada merek. Nyata tulis Alfamart, orang tidak tahu bahwa kita ada kemana. Kira-kira kita diminta bawang Pak Firman. Oh, mari Bapak Ibu kita coba. Dan itu pendeta sudah coba. Kalau pilih api ngomong Bapak ingat tas kain besar, kita bawa itu. Belum mau isi sini juga. Begitu. Mari Bapak Ibu kita coba hal-hal praktis. Supaya segala sesuatu yang kita takutkan, kita keluhkan, itu akan dapat diperbaiki. Jangan dulu bilang sedang dia boleh. Tidak usah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri supaya yang dinamakan damai sejahtera akan menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita supaya mampu berhikmat menjaga alam sekitar kita. Amin.